Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam tani, semoga sehat dan sukses selalu. Jumpa lagi dengan channel saya. Ya, masih membahas seputar perkopian. Ya, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang apa sih yang harus dilakukan agar panen kopi kita maksimal. Jadi nanti apa saja yang harus dilakukan dan persiapan apa saja yang harus diperlukan agar panen buah kopi dari kebun kita itu bisa maksimal. Namun sebelumnya terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton video saya dan sudah mengikuti perkembangan dari channel ini, yang sudah subscribe, yang belum bisa subscribe untuk membantu berkembangnya dan mengetahui informasi terbaru dari channel ini. Ya, langsung saja. Jadi untuk pertanian kopi di kebun saya, ya untuk kita orang Indonesia, jadi harapannya dalam pemanen kopi ataupun buah kopi itu bisa berbuah maksimal dengan apa yang kita tanam dan apa yang sudah kita lakukan, baik perawatan dan lain sebagainya. Di Indonesia musim panen kopi itu sekitar bulan Mei sampai Juni, berakhir kira-kira bulan Agustus sampai September. Jadi periode panen raya itu sekitar kurang lebih 4 sampai 5 bulan ya. Dengan frekuensi pemetikan buah itu kurang lebih bisa mencapai 10 sampai 14 hari. Jadi harapan dengan panen buah yang maksimal nantinya tentunya produktivitas ataupun omset daripada perkebunan kopi kita itu bisa sesuai dengan pengeluaran, ataupun misalkan dengan lahan yang kita tanam, dengan pengeluaran budget untuk biaya operasional, dan tentunya akan dikalkulasi itu menjadi sebuah keuntungan yang lebih dibandingkan dengan kita asal tanam, kita asal ngerawat. Jadi harapannya meskipun kita bertani, namun produktivitas dan juga outputnya itu bisa melimpah. Langsung saja. Jadi yang harus dilakukan yaitu yang pertama tentunya kita harus rutin ataupun memperhatikan tanaman kopi dari pemangkasan. Jadi pemangkasan pada tanaman kopi itu ada 3 poin, yaitu pemangkasan bentuk. Pemangkasan bentuk yang mana yaitu dilakukan pemangkasan ketika pohon kopi baru saja dilakukan penyambungan. Jadi pemangkasan bentuk dilakukan misalkan kayak gini, ini kopi yang baru saja disambung. Jadi kita harus melakukan pemangkasan bentuk yang nantinya akan membentuk kerangka pohon kopi yang kuat dan juga membentuk apa yang kita mau, dan mau dibentuk kipas atau zigzag ataupun lain sebagainya. Jadi perlu dilakukan pemangkasan bentuk dari mulai sejak kita penyambungan. Yang kedua yaitu pemangkasan perawatan. Jadi setelah pohon kopi besar tentunya kita harus melakukan pemangkasan perawatan. Jadi yang harus dipangkas itu ada tunas-tunas air kayak gini. Jadi yang tunas yang tumbuh di cabang, maksud kami batang, ini harus dipangkas karena akan mengganggu pertumbuhan ataupun kesuburan daripada pohon kopi. Dan juga tunas-tunas ini, tunas cacing misalkan, ini harus dibuang karena ini tidak akan meningkatkan produktivitas, justru ini akan mengganggu pertumbuhan daripada menghambat kesuburan pohon kopi. Yang ketiga yaitu pemangkasan peremajaan. Jadi pemangkasan peremajaan, misalkan pohon kopi kita sudah tua, sudah tidak produktif lagi,
itu harus dilakukan pemangkasan peremajaan. Nanti harapannya dengan kita meremajakan kembali dan menyambung kembali, itu produktivitas kopi bisa meningkat, sehingga hasilnya daripada pohon kopi tersebut bisa optimal kembali, sehingga harapannya panen bisa tetap stabil. Ini contoh tanaman kopi yang sudah saya remajakan, karena ini dulunya kurang begitu maksimal dalam pembuahan, jadi saya pangkas pada batang dan sudah saya sambung kembali. Yang kedua yaitu jarak tanam. Jadi jarak tanam itu juga harus diperhatikan. Jadi misalkan kita terlalu renggang, itu tentunya juga panen kurang begitu banyak. Tetapi kalau jarak juga terlalu rapat, itu justru perkembangan si pohon kopi akan menjadi kurang bagus. Misalkan kita di kebun saya ini, saya tanam kopi robusta, jadi jarak tanam itu kurang lebihnya yaitu 1,5 sampai 2 meter, itu standar. Karena kopi robusta mempunyai karakter lebih kuat dan bisa berbuah kurang lebih 2 tahun dari penanaman dan penyambungan. Sedangkan misalkan untuk kopi arabica itu jarak tanam harus 2 sampai 3 meter, karena dia lebih sensitif lingkungan dan pembuahannya itu bisa lebih lama, yaitu 3 sampai 4 tahun. Yang ketiga yaitu panen selektif. Jadi panen selektif ini nantinya misalkan ini kan kebetulan di kebun saya kopi masih kelihatan kemoto yuyu kayak gini. Jadi misalkan nanti sudah musim panen, itu harus diperhatikan, yaitu dilakukan panen secara selektif. Jadi pilih kopi yang berwarna merah penuh. Jadi kita harus melakukan petik merah. Jadi harapannya apa? Itu tidak merusak pohon kopi, dan panen dilakukan secara vertikal agar tidak merusak pohon. Jadi dalam pemainan pun itu harus ada aturannya. Jadi kalau bisa kita melakukan petik merah, di samping meningkatkan mutu ataupun kualitas kopi, juga menjaga dari tanaman itu sendiri. Yang selanjutnya yaitu kita harus memperhatikan kondisi batang dan juga cabang. Jadi misalkan kayak gini kondisi dari batang ataupun cabang. Jadi cabang ataupun batang yang nantinya akan digunakan untuk pembuahan biji kopi, itu harus diperhatikan dari kesehatan, dari kesuburannya, dari perkembangannya, itu harus selalu diperhatikan. Misalkan kondisi cabang yang sudah menua, yang sudah tidak produktif, sudah digunakan untuk pembuahan 3 kali atau kita kenal dengan istilah B3, itu sebaiknya kita pangkas saja. Nanti kita persiapan untuk cabang muda, itu sebagai pengganti daripada cabang yang menua tadi. Misalkan yang terkena hama penyakit, itu juga bisa dilakukan pemangkasan agar tidak menjalar ke cabang ataupun pohon yang lainnya. Jadi kurang lebihnya itu ada 4 faktor agar panen kita ataupun panen buah kopi kita bisa maksimal. Nanti teman-teman bisa melakukannya. Jadi insya Allah setiap tahun kita akan memanen kopi itu tetap maksimal. Syukur-syukur di tahun berikutnya dan tahun berikutnya itu bisa bertambah dan hasilnya bisa melimpah. Jadi yang harus dilakukan, saya ulangi lagi, ada pemangkasan, pengaturan jarak tanam, panen selektif, dan memperhatikan kondisi batang ataupun cabang daripada pohon kopi. Jadi antara batang, cabang, dan juga perantingan itu harus
selalu diperhatikan, yaitu kaitannya dengan pemangkasan perawatan. Cukup sekian tips dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Bagi yang belum jelas, teman-teman bisa tanya di kolom komentar yang membantu berkembangnya channel ini. Terima kasih sudah menonton. Cukup sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.